Hello guys, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Balik lagi di channel kita, 12 Pas. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya bikin para pecinta Serie A dan fans sepak bola Italia pada nostalgia nih. Kita bakal ngulik 10 sayap kiri terbaik yang pernah merumput di Serie A sepanjang abad 21. Dari yang punya kecepatan luar biasa, skill adu domba back, sampai yang punya tendangan maut dari sisi kiri, semuanya bakal kita bahas tuntas. Gak cuma soal statistik atau trofi, tapi juga soal bagaimana mereka bikin Serie A makin seru untuk ditonton. Yuk guys, langsung aja kita bahas. Gas! Ini dia, 10 sayap kiri terbaik Serie A Italia di abad 21. Kita mulai dari nomor 10 dulu guys. Di posisi 10 ada Gervinho. Gervinho dikenal dengan kecepatan dan dribblenya yang lincah banget. Pas main di AS Roma, dia langsung nyita perhatian karena gaya mainnya yang eksplosif. Meskipun kadang finishingnya suka bikin fans deg-degan, tapi dia tetap jadi ancaman serius buat lini pertahanan lawan. Di Parma juga dia sempat bangkit dan bikin gol-gol penting. Gervinho bukan cuma lari kenceng, tapi juga punya insting menyerang yang tajam. Keren banget guys. Sekarang kita lanjut ke posisi 9. Di nomor 9 ada Federico Chiesa. Chiesa ini salah satu bintang muda Italia yang makin bersinar. Main di Fiorentina, dia udah nunjukin potensinya, dan pas pindah ke Juventus, dia makin matang. Gaya mainnya energik, berani duel 1 lawan 1, dan punya tendangan keras dari luar kotak penalti. Di Euro 2020, kontribusinya buat Italia juga nggak main-main. Dia udah jadi harapan baru di sisi kiri untuk masa depan Azzurri. Tapi sayang kondisinya musim ini dia sering cedera dan lagi lanjut main di Inggris. Semoga dia bisa balik lagi ke performa terbaiknya ya guys. Sekarang kita lanjut ke posisi 8. Di nomor 8 ada Kwadwo Asamoah. Asamoah emang nggak selalu jadi sorotan utama, tapi kontribusinya luar biasa. Di Juventus, dia sering main di posisi sayap kiri, bahkan kadang jadi bek kiri. Tapi kekuatannya adalah stamina dan kerja keras tanpa henti. Dia bisa bantu serangan, tapi juga disiplin dalam bertahan. Asamoah adalah tipe pemain yang bikin pelatih senang karena selalu konsisten dan bisa diandalkan. Solid banget guys. Sekarang kita lanjut ke posisi 7. Di nomor 7 ada Goran Pandev. Pandev adalah pemain yang underrated, tapi punya pengaruh besar di Inter Milan era Mourinho. Dia bagian dari tim yang meraih treble winners di tahun 2010. Di sisi kiri, dia punya visi permainan dan kecerdasan yang bikin dia beda. Gak sering pamer skill, tapi kontribusinya jelas terasa. Dia juga terus main di Serie A hingga usia 30-an akhir dan tetap tampil bagus. Respect banget guys. Sekarang kita lanjut ke posisi 6. Di nomor 6 ada Cristiano Ronaldo. Meskipun si R7 main di Serie A nggak terlalu lama, tapi dampaknya langsung terasa. Di Juventus, dia tetap jadi mesin gol meski usianya udah nggak muda. Ronaldo sering main dari sisi kiri dan menusuk ke tengah dengan kaki kanan mautnya. Finishingnya masih kelas dunia, dan dia berhasil jadi top skor Serie A musim 2021. Keberadaannya juga ningkatin level kompetisi dan daya tarik liga. Kalau Bang Ronaldo emang legend guys. Sekarang kita lanjut ke posisi 5. Di nomor 5 ada Ivan Perisic. Perisic itu pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Tapi sayap kiri adalah posisi di mana dia benar-benar menunjukkan kemampuannya. Di Inter Milan, dia jadi bagian penting dalam kesuksesan mereka di Serie A dan Liga Eropa. Perisic punya kecepatan, teknik dribble yang jago, dan tendangan keras yang bisa bikin penjaga gawang lawan kocar-kacir. Dengan pengalaman internasional yang kaya, dia selalu menjadi ancaman di sisi kiri, baik untuk Inter maupun timnas Kroasia. Keren banget guys. Sekarang kita lanjut ke posisi 4. Di nomor 4 ada Stefan El Shaarawy. El Shaarawy memulai kariernya di Serie A dengan cemerlang, dan di AC Milan, dia dikenal dengan julukan Il Faraone, karena kecepatan dan dribblenya yang luar biasa. Gaya mainnya seringkali bikin bek lawan kesulitan, apalagi dengan akselerasi yang bisa membuat dia melewati pemain dengan mudah. Meskipun sempat mengalami cedera, El Shaarawy tetap jadi pemain yang menarik untuk diikuti. Mantap banget guys. Sekarang kita lanjut ke posisi 3. Di nomor 3 ada Lorenzo Insigne. Insigne adalah salah satu pemain favorit fans Napoli. Dengan kemampuan teknis dan kelincahan yang luar biasa,
dia sering tampil menonjol di sisi kiri. Insigne nggak hanya jago dalam dribble dan mengelabui lawan, tapi juga punya tendangan jarak jauh yang mematikan. Pemain asal Napoli ini juga berperan besar dalam banyak kemenangan penting timnya, serta menjadi andalan timnas Italia di berbagai turnamen besar. Keren banget guys. Sekarang kita lanjut ke posisi runner-up. Di nomor 2 ada Franck Ribéry. Ribéry dikenal sebagai salah satu sayap kiri terbaik di dunia, dan karirnya di Serie A bersama Fiorentina membuat dia tetap mempertahankan kelas dunia yang dia bangun di Bayern Munich. Ribéry punya dribble yang mematikan, kecepatan luar biasa, dan umpan-umpan yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Dengan segala pengalaman di Liga Top Eropa, dia masih punya pengaruh besar meski sudah berumur. Luar biasa banget guys. Dan akhirnya, kita sampai di nomor 1. Di posisi puncak ada Pavel Nedved. Nedved adalah legenda hidup yang tak tergantikan dalam sejarah Serie A. Pemain asal Ceko ini punya semua kualitas yang dibutuhkan seorang sayap kiri. Kemampuan dribble, tembakan keras, dan visi permainan yang tajam. Dia juga memiliki stamina yang luar biasa dan tak kenal lelah di lapangan. Nedved adalah pemain yang bisa mengubah pertandingan dalam sekejap dan punya andil besar dalam kesuksesan Juventus di awal abad 21. Di tahun 2003, dia bahkan memenangkan Ballon d'Or, sebuah prestasi luar biasa bagi pemain yang bermain di posisi sayap. Ikonik banget guys. Nah, itu dia guys, 10 sayap kiri terbaik Serie A Italia di abad 21 versi kita. Dari El Shaarawy yang penuh teknik hingga Nedved yang legendaris, semua pemain ini udah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia sepak bola Italia. Kalian setuju nggak dengan pilihan kita? Kalau ada nama lain yang menurut kalian pantas masuk, tulis di kolom komentar ya guys. Gak apa-apa, santai aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat-sehat terus. Makasih banyak udah nonton. Bye-bye.